Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul PPOK yang kami ambil dari artikel yang berjudul Resiko Meningkatnya Penyakit Kardiovaskular karena Aterotrombosis pada penderita penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK yang diperantari enzim matris metaloproteinase, yang ditulis oleh Febian Jovian Adinata, Sri Handawati Wijaya, dan Johannes Budiono dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta, Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safatunisa dengan NIM 21110018 sebagai moderator, dan teman saya bernama Wahdini, dan teman saya satu lagi yang bernama Cantik Lesiski. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu PPOK. PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik merupakan penyebab kematian kelima di dunia dan menjadi penyebab kematian keenam di Indonesia. Sedangkan penyakit kardiovaskular menjadi salah satu penyebab utama kematian baik di negara maju maupun berkembang termasuk di Indonesia. Dalam patogenesis PPOK diketahui bahwa enzim matris metaloproteinase 9 yang dilepaskan oleh makrofag alveolar dapat menyebabkan hipersekresi mukus sehingga terjadi penyempitan saluran pernapasan dan keterbatasan aliran udara. Enzim MMP9 ini ternyata memiliki hubungan dalam meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Diketahui bahwa enzim MMP9 mendegradasi matrik ekstraseluler pada pembuluh darah sehingga menimbulkan aterotrombosis yang merupakan penyebab tersering terjadinya penyakit kardiovaskular. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu. Selanjutnya, peran enzim MMP9 terhadap PPOK. Penyakit paru obstruktif kronik merupakan penyakit dengan karakteristik keterbatasan saluran pernafasan yang tidak sepenuhnya reversibel, yang berhubungan dengan respon inflamasi paru abnormal dan progresif terhadap gas atau partikel yang berbahaya. Hubungan PPOK dengan berbagai zat pencetus yaitu rokok, asap kendaraan bermotor, asap industri tampak pada aktivasi makrofag. Aktivasi makrofag akan melepaskan mediator inflamasi seperti tumor necrosis factor atau TNF. Enzim elastase pada pasien PPOK dikeluarkan oleh makrofag alveolar, terutama MMP9. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penyempitan saluran pernafasan dan keterbatasan aliran udara karena hipersekresi mukus. Pelepasan enzim MMP9 menyebabkan enzim elastase melepaskan transforming growth factor atau TGF-alpha dan cytokine transforming growth factor. Pelepasan TGF-alpha mengaktifasi epidermal growth factor receptor yang dapat merangsang terjadinya hipersekresi mukus yang dapat menjadi salah satu indikator pada PPOK. Selanjutnya, hubungan enzim matriks metaloproteinase pada PPOK terhadap penyakit kardiovaskular. Aterotrombosis berawal dari rusaknya endotelium pembuluh darah sehingga leukosit akan menempel pada endotelium dan mengeluarkan sejumlah sitokin dan kemokin yang memicu proses inflamasi.
sehingga terjadi proliferasi sel otot polos dan juga terjadi penumbuhan lemak yang kemudian membentuk plak atau ateroma yang terbungkus oleh kapsula fibrosa. Pada selanjutnya, kapsula fibrosa yang membungkus ateroma akan rusak oleh enzim matriks metaloprotease atau MMP yang dihasilkan oleh mediator inflamasi. Plak yang pecah kemudian akan menjadi trombos yang pada akhirnya menyumbat lumen pembuluh darah yang lebih sempit. Arteriotrombosis merupakan suatu kelainan dinding pembuluh darah yang seringkali menjadi penyebab penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular yang berakibat fatal. Hal ini terjadi akibat adanya trombos yang terlepas dari dinding yang mengalami lesi sehingga menyumbat lumen pembuluh darah yang lebih sempit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lesis. Selanjutnya adalah plak yang rentan pecah biasanya mengandung ateroma yang besar dan kaya akan lipid pada intinya, serta memiliki kapsul afibrosa yang tipis dengan kandungan kolagen dan sel otot polos yang jarang. Rupturnya plak disebabkan karena lemahnya struktur dinding pembuluh darah. Struktur dan fungsi pembuluh darah ditunjang oleh matriks ekstraseluler yang terdiri atas fibronektin, kolagen, elastin, proteoglikan, laminin, dan lain-lain. Begitu juga kapsula fibrosa yang membungkus plak juga terdiri atas matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler berperan dalam terjadinya arteriotrombosis dan komplikasi trombotik. Matriks ekstraseluler didegrasi oleh beberapa matriks metaloprotease, terutama MMP9. Apabila terjadi ketidakseimbangan dalam sintesis dan didegrasi matriks ekstraseluler ini, maka akan menyebabkan terjadinya gangguan. Degradasi yang berlebih akan menyebabkan terjadinya arteriotrombosis yang kemudian berakhir pada penyakit kardiovaskular dan juga penyakit cerebrovaskular. Matriks metaloprotease atau MMP berperan dalam mendegrasi matriks ekstraseluler, sedangkan tisu inhibitor metaloprotease atau TIMP dalam tubuh berperan dalam menghambat kerja MMP, sehingga terjadi homeostasis dan dalam struktur dan fungsi dinding pembuluh darah. Matriks ekstraseluler berperan dalam terjadinya arteriotrombosis dan komplikasi trombotik. Matriks ekstraseluler didegrasi oleh beberapa matriks metaloprotease, terutama MMP9. Apabila terjadi ketidakseimbangan dalam sintesis dan degradasi matriks yang ekstraseluler ini, maka akan menyebabkan terjadinya gangguan. Degradasi yang berlebih akan menyebabkan terjadinya arteriotrombosis yang kemudian berakhir pada penyakit kardiovaskular dan juga penyakit cerebrovaskular. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam patogenesis PPOK diketahui bahwa enzim matriks metaloprotease 9 atau MMP9 yang dilepaskan oleh makrofag alveolar memiliki hubungan dalam meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Enzim MMP9 mendegrasi matriks ekstraseluler yang bertugas menjaga kekuatan kapsula fibrosa pada pembuluh darah dan melepaskan sitokin, kemokin, growth factor, dan molekul adhesi, sehingga menyebabkan remodeling pembuluh darah dan menginduksi arteriotrombosis yang merupakan penyebab tersering terjadinya penyakit kardiovaskular. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.